Nah, wes. Nanti kan Gisaksi minimal minggu depan kan kita meet. Meet, Pak? Iya, Pak. Ya, 7 dah. 7 sudah Pak, 7 dah. Pak, udah cepat ya, Pak? Hah? Kok cepat banget ya? Lah minggu depan apa minggu depan lagi? Ya, monggo lah, Pak. Manut, Pak. Terserah, Pak. Saya ikuti mahasiswanya. Makanya ini sebenarnya nggak kuliah, tapi kan hanya kirim manualnya. Sebelum mid semester kan kita pernah say hello di udara kan. Artinya kan, oh mahasiswaku si Hono, si Utoh, dia jumlahnya sebenarnya sekarang ini gitu loh. Cuman memastikan. Yang lain belum pada ya? Sinyal mungkin, Pak. Oh sinyal, oh, gitu ya. Tapi materinya tak sampaikan ke classroom semua ya. Ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, ini kalau lu mana? Ini deh. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Dit, tulisannya apa, Dit? Manajemen SDM pada SMK. Nah, ya wes. Sumber daya manusia pada SMK, Pak. Oke. Berarti podo tulisanku karo sinyal kameramu podo itu loh, Dit. Sama, Pak. Tak kira sama. Kita mempelajari ini. 7 people have entered a waiting room. Ada 7 orang yang menunggu. Oke, tak jawab aja ya. Iya, Pak. Admit. Nurdianto iki sinyal paling iki. Zainal Arifin. Tohir. Oke. Doni. Rizky. Lutfi. Nah, kita mulai ya sebentar ya. 20 menit paling kita kuliah. Kita hari ini, iya 20 menit itu cukup nanti selesai. Ya. Nanti materi ini tak sampaikan. Materi kita hari ini tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada SMK itu kan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, jadi kan jangan sampai salah. Yang namanya tenaga pendidik itu guru dan sebagainya. Kalau TU itu tenaga kependidikan. Kependidikan. Nah, kalau misalnya kepala sekolah itu tenaga kependidikan. Kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu bisa berasal dari bukan guru. Kalau kepala sekolah itu sumbernya dari atau orangnya itu kebetulan guru, berarti dia dua-duanya. Jadi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi kalau misalnya seorang guru terus dia itu merangkap jadi kepala sekolah, utamanya itu ngajar, bukan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya itu berarti tugas tambahan. Kalau besok kamu jadi guru, jadi wali kelas, jadi wakil kepala sekolah, jadi kaprodi, itu namanya tugas tambahan. Tugas utamanya lebih penting. Lebih pentingnya itu apa? Artinya kamu harus ngajar. Artinya kalau seorang guru itu tidak boleh tidak ngajar. Dosen sama saja. Dosen itu tugas utamanya ngajar. Walaupun seperti ini. Tugas dari dekan, tugas dari kajur, itu tugas tambahan. Nah, ini. Tak foto nih, tak lebok nih dengan ya, tak foto nih sih.
Kemudian santai mau kita kuliahnya kan santai kita hari ini ya. Kemudian harapan yang namanya sekolah itu kuncinya itu di guru. Gurunya itu bagus-bagus, kualitasnya itu nomor 1 semua. Itu mesti kualitas dari SMK itu pasti bagus. Kalau gurunya bagus, kemudian lulusannya bagus, kemudian animo orang untuk mendaftar sebagai siswanya kan tinggi, ya kan? Maka jumlah siswanya juga tinggi. Karena siswa pada suatu SMK tinggi, berarti kan sekolahnya itu kan maju. Majunya lembaga di SMK itu ada 2. Siji, jumlah siswanya banyak. Yang kedua, terjaminnya fasilitas dari sampean kerja sing digoleki kan duit to. Nggih, Pak. Kalau sampean itu iso gajine akeh di SMK, itu jumlah siswanya kan banyak. Padahal siswanya banyak, kudu bermutu. Kan gitu. Nah, gurune bermutu, mesti lulusannya bermutu. Lah, uang itu nggak apa-apa berdua, nggak apa-apa. Yang penting absen nanti ya. Ini error Pak. Bisa, Pak. Oh, nggak apa-apa. Berdua nggak apa-apa. Satu video satu komputer bersepuluh nggak apa-apa, yang penting bisa ya. Nggak apa-apa telekonferensi. Ini ada yang nggak bisa. Saya. Lah, uang itu gini. Titenane uang itu berkualitas, itu ada 3. Siji pengetahuan, loro keterampilan, telu itu sikap kerja. Pokoknya gitu. Uang kok semakin berkualitas, 3 komponen itu pasti tinggi. Nah, 1, pengetahuan. Pengetahuan itu seseorang tinggi. Titenane gini, uang nak semakin pinter, omongannya semakin urut, omongannya semakin bermutu. Sampean ngrungokke ini nak sampean krungu ceramahe, krungu kuliahe, itu omongannya A sampai Z itu urut. Nah, itu pasti orangnya pinter. Kedua, keterampilan. Keterampilan itu orang punya terampil itu pada bidangnya. Misalnya kamu itu tidak mungkin akan bisa menjadi guru otomotif yang profesional ketika awakmu ra iso tidak punya kompetensi pada bidang otomotif. Yang ketiga, orang dianggap berkualitas atau kualitasnya semakin bagus itu punya sikap kerja. Suaranya gemuruh, suara apa gitu? Yang di pinggir jalan nyari sinyal mungkin, Pak. Oh, gitu. Krim, Pak. Oh, gitu. Ya. Depan. Ada yang gabung sekarang 13 orang. Bagus, 13 orang. Nah, terus aku lagi mencari mood. Cari sinyal dulu ya, Pak. Ya, wis. Penting soal rumah. Oke, nanti kan direkam toh. Nanti tak kasih. Iya. Ya, oke. Yang penting saya memastikan slide saya bisa kamu terima. Ya, bisa, Nah, Pak. lanjut ya. Nanti setengah 2 kita 75 menit selesai. Lah, sebagai guru, kamu itu pasti akan mempengaruhi siswa. Sebabnya guru itu pimpinannya siswa. Sadar atau tidak sadar, siswa itu mengikuti apa yang kita perbuat. Ya kan? Artinya guru itu mempengaruhi. Nah, syukur-syukur yang mempengaruhi pada siswa itu adalah sesuatu hal yang positif. Itu yang diminta tuh, Pak. Makanya dulu itu kan ada unen-unen. Unen-unennya guru kencing berdiri, murid
kencing Bulan ditiru, Pak. harus bukan ditiru. Murid Makanya kencing berlari, Pak. murid kencing lari. Nak saiki gurune kencingi sisan ya. Nah, makanya guru itu berpengaruh. Lah makanya seorang guru harus punya sesuatu tanggung jawab, sesuatu tanggung jawab moral khususnya. Aku kata ngomong ini di gugu. Kamu secara tidak langsung misalnya saya sama dosen-dosen yang lain, itu ada berang persen pasti ada sesuatu yang kamu tiru dari dosenmu. Pasti. Dan nanti kalau kamu jadi guru, kamu pun akan menerapkan apa yang kamu tiru dari dosen-dosen yang kamu terima itu kepada muridmu. Kalau dosennya itu tidak disiplin, kamu juga tidak disiplin menerapkan ke siswa gitu kan. Berarti kan mengefek. Namanya pemimpin itu pasti mempunyai efek, yaitu pengaruh baik positif maupun negatif. Ya. Nah ini adalah proses pendidikan mutu. Tadi saya bilang yang namanya sekolah ujung-ujungnya itu pasti lulusannya bermutu. Sampean sudah di guru, kamu ikut pelatihan, kamu ikut kursus, kamu ikut sertifikasi, itu ujung-ujungnya itu kamu itu menghasilkan lulusan yang bermutu. Simulan Pak. Kuliah. Lah iya, saiki ngomong kaya ngono. Ngomongin kuliah. Ya, lah bermutu itu pasti tadi kalau lulusannya bermutu itu angka kepekerjaannya itu besar. Ini kan tak selate tak cek. Bulan saiki ono. Begitu. Kita aja ngomong terus, Mbak tahu. Mama itu apa kae, weh? Nah, ketok ya dia. Ya, jelas, Pak. Jelas ya. Nah, outcome. Ujung-ujungnya adalah output atau lulusan yang bermutu. Lulusan bermutu, kalau lulusannya bermutu pasti angka kebekerjaannya atau outcome-nya pasti besar. Kalau outcome-nya besar, itu orang itu, sekolahan kamu itu berarti sudah dengan sendirinya bermutu. Kalau sekolahannya bermutu, walaupun toh sekolahan kamu itu di pucuk leng misalnya, tetap orang itu mencari. Orang itu sekarang milih sekolah, itu bukan hanya gedungnya yang bagus, bukan karena biaya yang murah, bukan. Walaupun toh biayanya aku mahal, tapi kalau bermutu itu yang dicari. Nah, sebabnya kalau lulusannya bermutu pasti iso kerja. Besok kamu itu kalau kamu jadi guru, itu kan anak sekolah, anaknya orang itu disekolahkan di SMK, itu kan sebabnya orang itu atau orang tua itu menginginkan anaknya itu bisa bekerja. Nah, makanya disekolahkan neng SMK. Kalau artinya bekerja yang sesuai dengan bidangnya otomotif ya otomotif. Nah, kalau dia itu lulusannya semuanya itu bisa bekerja, berarti apa lulusannya berkualitas. Nah, bagaimana bisa menciptakan lulusan yang berkualitas? Itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu misalnya demografi, kepemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Itu berarti lingkungan internal, environmental input. Misalnya ini kan ada masalah politik. Sekolahan kan diliburkan semua toh sekarang ini, ya kan? Ya, Bang.
Iya, Pak. Yang memerintahkan untuk libur siapa? Negara. Berarti ini dipengaruhi oleh politik. Sekolah itu dipengaruhi politik. Tidak mungkin berani sekolah itu memasukkan siswanya saat ini, nggak mungkin. Pasti diparani polisi, dioyak-oyak polisi ya, gitu kan. Nah itu kan. Padahal bagaimanapun juga kuliah seperti ini sama kuliah langsung itu masih lebih bagus kuliah langsung. Ini kan siswa dan guru kan interaksi. Tapi ini adalah pengaruh dari environmental influence atau pengaruh lingkungan internal. Salah satunya adalah politik. Tidak mungkin bagus kuliah apalagi gurunya tidak bisa IT, siswanya nggak punya sinyal, juga punya sebenarnya pulsa, nggak punya paketan. Mana mungkin ya kamu bisa menerima kuliah dengan bagus kan itu kan pengaruh. Nah, terus ada pengaruh yang lain yaitu instrumen yang lain. Instrumen yang lain kurikulum, guru, sarpras, biaya, manajemen pendidikan itu pengaruh dari proses belajar mengajar. Artinya apa? Kalau kepala sekolahnya kan ada kata-kata manajemen pendidikan. Sekolah itu tidak akan mungkin mengalami proses pembelajaran dengan bagus ketika manajemen pendidikan atau kepala sekolahnya itu tidak bisa mimpin. Makanya kan kemarin itu kan mata kuliah ini kan didik kamu untuk bisa menjadi kepala sekolah kan. Outputnya kan ini. Ada faktor lain yang mengaruhi sarpras. Mana mungkin pembelajaran itu akan bagus ketika sampean itu pemulang, rano media nih, media ajar apa namanya itu, kalau praktekum itu, pengajaran kan itu kan sarpras. Sampean orang teknik mesin, teknik otomotif, pulang kok cuma hanya teori, kok ngawang-ngawang siswamu yo malah do ngantuk toh ya. Itu sastra mesin apa teknik mesin kan gitu kan. Kurikulum juga. Lah pada akhirnya kalau semuanya itu bagus, outcome-nya bagus, output-nya bagus, proses PBM-nya bagus, dengan sendirinya ini input atau calon siswa baru itu akan banyak. Jadi sampean melakukan promosi untuk mendapatkan siswa yang banyak tanpa melakukan pembenahan internal itu tidak mungkin ada hasilnya. Jumlah siswa yang bagus itu akibat dari sebab tadi semua itu. Proses PBM bagus, outputnya kualitas, outcome-nya besar. Gitu ya. Masih connect? Nah, mata kuliah ini Anda nanti saya kasihkan slide ini Anda pelajari sendiri. Kemudian ada online. Ada buku, ada buku semuanya Anda pelajari. Nah, bonusnya karena kita hari ini sudah melakukan online, kita sudah beberapa kali kita sudah menyelenggarakan kuis. Tadi kan saya sudah nanti kan ke absen itu. Kamu yang masuk ini berapa orang ini ada 13 orang yang maka pertemuan hari ini tidak ada kuis. Oh iya Pak, siap. Nah, tidak ada kuis, tapi Anda harus belajar ya. Nah, siap. Akhir pertemuan. Kalau misalnya begini, kamu itu kan kuliahnya kan hari Ya. Kalau misalnya kamu tidak ada kendala dengan kuliah seperti ini, dengan Google Classroom, dengan Zoom atau dengan Google Meet, kalau tidak ada masalah, daripada kamu rumahnya kan jauh-jauh, ada yang Prodendi, ada yang Blora. Itu kalau misalnya mahasiswa meminta, besok kalau sudah normal, kuliahnya pakai online saja Pak, tidak masalah. Akan saya pertimbangkan.
Kalau kamu memilih misalnya kuliah offline karo online pilih mana? Offline. Offline. Oh, ya. Soalnya kalau online Offline aja lah, Pak. tugas semuanya, Offline. Pak. Bukan kuliah online, tapi tugas online, Pak. Oh, itu tugas kan biasanya gini, hanya memastikan kamu itu tidak hanya menerima bahan kuliah, tapi minimal kan buka. Tapi kan tugasnya kan ora abot-abot toh. Wah, iya lumayan, Pak. Sangat lumayan berat. Oh, Mungkin gitu. dari panjenengan nggak berat, Pak. Tapi yang dari yang lain kan cukup berat juga, Pak. Oh, gitu. Kalau saya yang penting kan saya ngasih PowerPoint ke kamu. Lah aku ngasih gawe PowerPoint, saya gawe media ajar, kalau kamu tidak membukanya kan ya percuma gitu. Lah saya ingin memastikan kalau kamu itu membuka gitu loh. Ya. Tapi yang lain berat-berat toh. Lumayan, Pak. Lumayan, berarti masih seneng offline ya. Iya, offline aja. online, Pak. Paling Bisa tidak izin itu. kerja juga, Pak. Lumayan buat refreshing, Pak. Oh ya wes. Paling tidak itu dalam satu semester ini karena tidak tentu kapan selesainya corona ini. Corona itu komunitas rando-rando mempesona katanya. Rando mempesona. Mempesona. Astagfirullah. Mari Pak. Jadi kan santai. Kalau toh, nih ini karo santai. guyon. Iya karo guyon. Wong ini tanggal merah kok. Ini kan hanya Makan pertemuan nggak saja apa-apa ya. ya, Pak? Ya? Buka. Sambil makan. Ya, percuatan. Ini kan coronanya belum tahu kapan selesainya. Lah daripada tidak jelas, makanya semester ini itu semuanya pakai online. Mata kuliah yang penting itu 12 kali pertemuan itu diselenggarakan melalui online. Nah, selama 12 kali pertemuan, minimal saya perintahkan ke dosen-dosen itu kan 2 kali kita tatap muka. Gen memastikan, wah, saiki Arifin tambah lemu atau tambah gering? Apa jenenge sehat apa ora? Lah, gitu lho, Vin. Menurut dia sehat ora iki. Jangan-jangan iki wong iki ngluyar-ngluyur wae kok ning omah malah lunga wae. Lah, ngono kan ketok. Lagian kan kalau tidak Sopo iku sing ngluyur dhewe terus. Ayo kowe barang kuwi rek. Ayo. Yuran. Dengan ki ngertosan Kok ning omah kok ngluyur ae. Lah, ini memastikan. Lah nanti sebelum UTS walaupun sekali itu kita tatap muka. Terus kemudian sebelum UAS kita juga tatap muka. Nah, gitu. Syukur-syukur kita bisa tatap muka lebih dari 2. Ada yang tanya sebelum saya akhiri? Ada yang perlu disampaikan? Ramadan libur enggak, Pak? Sebentar lagi kan Ramadan. Ramadan libur enggak, Pak? Cukup panas HP ini, Pak. Libur. Ramadan, Lah Pak. kowe iki nang omah wis libur terus kok. Aduh. Ramadan. Heeh. Sing mau jaluk libur sing kaya apa? Ini ngono kan. Ikut Ayo. dengan tugas. Poso, Pak, poso. Ya poso. Malah kita jam 1 gini kuliah kan daripada nggak ada acara kan kuliah seperti ini kan di rumah sambil mengerjakan sesuatu di rumah, membantu orang tua, kamu punya kerjaan di rumah kan malah bagus. Artinya turu gitu ya. Waduh. Iya, Pak. Bener. Nah, di rumah udah ada sinyal ya, Pak. Ini di rumah. Banyak yang lagi cari warteg, Pak. Temen-temen kita menung desa rano sinyal. Rano sinyalnya, Pak. Desaku parah. Waduh parah. Bisa mau uji Indonesia ya. Itu
Ayo. Lagunya masuk Indonesia. Ayo. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami dahar. Ini 500.000. Monggo. Ngunjuk monggo. Terus